Selamat pagi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya, Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah, bersyukur dan bersukacita karena bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku pagi hari ini yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah melindungi, memelihara setiap kita sepanjang malam dan boleh membangunkan kita dengan kekuatan yang baru karena anugerah Tuhan, kasih Yesus melimpah-limpah atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, di dalam semua aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memimpin kita, supaya kita berjalan dengan kekuatan Tuhan, kita bekerja dengan hikmat Tuhan, kita bekerja dengan kemampuan yang Tuhan sediakan, bahkan Tuhan berikan otoritas kepada kita, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 108, Mazmur pasal 108 ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Mazmur pasal 108 ayat 4. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-bonggakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Yeremia pasal 13 ayat 9 sampai dengan 11. Tingkat keakraban kita dengan Tuhan ditentukan oleh kadar dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Ingat, keakraban kita ditentukan oleh kadar ketaatan kita kepada firman-Nya. Tuhan butuh relasi dengan kita dan Tuhan yang memulai hal itu. Ingat itu saudaraku. Bukan karena kekuatan kita, hanya karena anugerah Tuhan.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebab keakraban seseorang dengan orang lain tidak hanya ditentukan oleh seberapa kerap mereka bertemu, tetapi juga oleh tingkat keterbukaan mereka satu sama lain. Bila mereka tidak bersikap saling terbuka, maka relasi di antara mereka hanyalah sekedar basa-basi belaka. Demikian pula halnya dengan keakraban kita dengan Tuhan. Apabila kita tidak bersikap terbuka terhadap tuntunan firman-Nya, maka relasi kita dengan dirinya hanya bersifat ala kadarnya. Hanya bila kita menaati perintah-perintahnya, barulah kita patut untuk disebut sebagai orang yang akrab dengan dirinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kaitan antara keakraban dengan Tuhan dan ketaatan kepada firman-Nya ini dikemukakan di dalam Yeremia pasal 13. Di situ Tuhan menggambarkan umat-Nya seperti sebuah ikat pinggang. Apabila umat-Nya menaati firman-Nya, maka mereka bagaikan ikat pinggang yang melekat dengan dirinya. Namun karena umat-Nya tidak bersedia menaati firman-Nya, maka mereka bagaikan sebuah ikat pinggang yang sudah lapuk. Sebagaimana sebuah ikat pinggang yang lapuk tidak lagi dapat dikenakan pada pinggang pemiliknya. Demikianlah umat yang tidak menaati firman Tuhan tidak lagi dekat dengan Tuhannya. Dengan kata lain, keakraban kita dengan Tuhan ditentukan ketaatan kita terhadap firman. Terhadap firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, betapa pentingnya keterbukaan kita kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa berkata dalam hati kita bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi firman-Nya, tetapi tidak ada aplikasinya yang sesungguhnya, tidak ada tindakan yang sesungguhnya dari hidup kita. Maka sesungguhnya kita sedang berbohong kepada diri kita sendiri, dan kita juga berbohong kepada pencipta kita atau sang pemilik kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya, biarlah pagi hari ini kembali kita belajar dari Yeremia. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang memiliki keakraban, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar relasi biasa, tetapi relasi yang ada keterbukaan. Artinya kita datang dan kita harus jujur di hadapan Tuhan. Biarlah kita akan menjadi orang-orang seperti ikat pinggang yang berfungsi, melekat pada pinggang tuannya, bukan menjadi ikat pinggang yang lapuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah pagi ini menuntun kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, supaya kita melekat sungguh kepada Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang akan kita lakukan, kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memimpin kita dengan ketaatan. Mintalah hatinya masuk dan melekat dalam hidup kita, dalam kehidupan manusia rohani kita. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hanya dekat dengan Engkau sajalah kami tenang. Karena daripadamu datangnya keselamatan kami. Di luar dirimu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya di dalam relasi yang akrab dengan dirimu lah, baru hidup kami akan menjadi bermakna. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Sebab oleh anugerahmu, maka kami yang semula jauh daripadamu telah Engkau terima menjadi anakmu sendiri.
Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar kami senantiasa menaati firman-Mu. Supaya dengan demikian kami dapat menjadi semakin akrab dengan diri-Mu dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu kami memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami atas kecongkakan di dalam hati kami. Ampunilah diri kami, ampunilah diri kami, apabila tak jarang kami melupakan firman-Mu dan mengabaikan perintah-perintah-Mu. Baharuilah hati kami, baharuilah hati kami, baharuilah hati kami, dan berikanlah kepada kami hati yang taat terhadap tuntunan firman-Mu. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah tersedia sepanjang hari ini. Kami menyerahkan semua jerih lelah kami, rencana, rancangan ke dalam tangan-Mu. Dan berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba terus berdoa memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian bersama-sama dengan hamba. Hamba berdoa memberkati Ibu Yuliana Tan yang ada di Jayapura. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu terus bekerja, menuntun beliau, membawa beliau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu dari hari ke hari. Biarlah hamba-Mu ini, Ibu Yuliana Tan, boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu, kepada banyak orang. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik kepada beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak dipikirkan Tuhan sediakan kepadanya. Hamba juga berdoa untuk Ibu Diana ETS di Sorong. Tuhan memberkati dia, memberkati pribadinya. Berikan kekuatan kesehatan yang baik kepadanya. Berikan kerendahan hati kepadanya. Supaya dia boleh terus melekat kepada Engkau seperti ikat pinggang yang baik. Ya Tuhan, berkati suaminya Rocky Alan Paulus. Di dalam semua pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan berkati. Kedua anaknya Yemima dan Reinhard, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, pertumbuhan yang sehat. Spesial bagi Yemima yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir, biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan memberkatinya. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Ibu Desi Woisiri. Ya Tuhan, memberkati Ibu Desi Woisiri. Tuhan berkati pribadinya. Biar boleh menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anaknya, bagi banyak orang di sekitarnya. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu ini dengan kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan. Hamba berdoa bagi anaknya Karen. Tuhan jamah Karen. Tuhan jamah Karen. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh Karen. Menghancurkan, membinasakan, mengusir keluar setiap bibit-bibit penyakit yang mengganggu Karen, mengganggu tubuh Karen dalam bentuk apapun. Hamba katakan terlepas keluar dari kehidupan Karen, dan hamba melepaskan, hamba menanam kembali kekuatan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan juga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, Karen sembuh total. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Pak Enos Cesar. Tuhan tolong beliau di dalam tugas pekerjaan sebagai dosen. Tuhan berikan hikmat marifat, memimpin, membimbing. Dan biar Tuhan kerendahan hati dan takut akan Tuhan ada di dalam setiap pelayanannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati pribadinya, berkati istrinya Rita, dan juga berkati anak cucunya, diberkati. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati Bapak Yan Angkumona yang ada di Sorong. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan dan pelayanan. Berkati istrinya Ibu Meti, berkati anak-anaknya di dalam bangku pendidikan ataupun yang sudah mulai bekerja. Tuhan memberkati mereka.
Buat apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka menjadi berhasil. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa untuk hamba-Mu, Pak Roni Uni Putih. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Biarlah berikan hati-Mu dalam hatinya. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidupnya senantiasa. Berikan kelemahan hati kepadanya. Sehingga dia hidup bersekutu intim dengan Engkau ya Allah. Hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan jamah hidup mereka untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Engkau. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, tolong kami untuk tidak tinggal di dalam dosa-dosa kami. Tetapi Roh Kudus berikan kekuatan semangat yang baru bagi kami, supaya kami mau keluar dari kebiasaan-kebiasaan kami yang jelek, yang buruk. Kami mau tinggalkan semuanya itu, dan kami kembali kepada pemilik kami, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati atas dosa dan semua kejahatan kami. Tolong kami lewat Allah Roh Kudus, lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami jangan hidup lagi di dalam dosa. Tetapi kami keluar dan kami memuliakan Tuhan. Kami meninggikan Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah, menyelamatkan kami untuk hidup kekal. Ya Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan di wilayah ini untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya yang sedang menghadapi ujian ulangan. Tuhan berkati, hikmat-Mu menyertai, kesehatan terbaik bagi mereka. Orang tua kami, Tuhan memberkati. Hari-hari tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera melimpah atas hidup mereka. Supaya mereka hidup berbahagia, hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya, teristimewa. Mereka boleh menjadi panutan bagi anak cucu mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu kepada seluruh orang tua kami di wilayah ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap orang yang ada dalam wilayah ini, semua lutut bertekuk lutut. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah mati untuk menebus kami semua. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Hamba terus berdoa untuk Ibu Anita Kabes, spesial bagi orang tua kekasihnya Ibu Justina Kabes yang berada di Kaimana. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu, hamba mohon kekuatan kuasa-Mu turun untuk Ibu Justina Kabes. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi untuk beliau. Sakit gula yang mengganggunya dan semua komplikasi yang mengganggunya, hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah memperbaharui setiap organ tubuh yang rusak. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan, tolong Ibu Justina Kabes. Tolong Ibu Justina Kabes, kekuatan-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kesembuhan Kau berikan kepadanya. Tuhan berkati makan minum obat yang dikonsumsi, Tuhan kuduskan. Kuduskan, jauhkan dari semua kesalahan-kesalahan. Dan Tuhan tolong, biarlah hatimu turun atas beliau. Perlindungan-Mu turun atas beliau saat ini. Kesembuhan mulai terjadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa untuk Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan, Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu terus bersama-sama dengan Bapak Bram. Berikan kekuatan ekstra, berikan semangat yang menyala-nyala untuk bangkit kembali seperti sedia kala. Tuhan berkati dia. Pakai dia sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu, menjadi saksi, menjadi berkat bagi istri, anak, cucunya. Semua makan minum dikuduskan dalam nama Yesus. Sehingga pemulihan demi pemulihan terus berjalan dan terjadi di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa untuk Ibu Abun yang berada di Sorong. Tuhan juga memberkati beliau. Tuhan juga sembuhkan total, pulihkan seluruh kekuatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar dia boleh bangkit kembali seperti sedia kala, bersyukur dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga pagi hari ini mau berdoa bagi hamba-Mu Pak Simi Wamso. Tuhan berkati pribadinya, berkati semua pekerjaan pelayanannya, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan kesetiaan, ketaatan kepada firman-Mu ya Allah. Sehingga beliau boleh bangkit dan terus berbagi firman, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupannya, untuk banyak orang diselamatkan juga. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa juga memberkati Ibu Leni Patandean, istri daripada Pak Yan Pulung. Tuhan jamah kandungannya, waktunya dia untuk melahirkan. Tuhan tolong agar persalinannya nanti semuanya berjalan sesuai kehendak rencana-Mu. Tuhan berkati anak di dalam kandungannya. Tuhan berkati pribadinya, lindungi dia. Berkati anaknya Michael untuk pertumbuhan yang baik dalam nama Yesus. Dan biarlah keluarga ini boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Bapak Beni Mansawan, Ibu Septelina Baransano yang berada di Maripi. Tuhan jamah mereka, Tuhan bangkitkan semangat mereka untuk kembali mencari wajah-Mu, untuk terus mempermuliakan Engkau dalam kehidupannya. Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini menjadi berkat, saluran berkat bagi anak cucu mereka, dan jadi berkat bagi banyak orang di sekeliling mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang dipercayakan kepada mereka Tuhan, mereka dapat bertanggung jawab, mereka dapat melakukan dengan sekuat tenaga mereka hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Hamba terus berdoa memberkati Bapak Ronald Manalo bersama dengan istrinya Ibu Eka. Ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan terus campur tangan. Tuhan terus campur tangan. Biar Tuhan hamba berdoa berkat surgawi turun melimpah atas mereka. Janji-Mu bagi rumah tangga mereka, janji turunan ilahi itu terjadi atas mereka, terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini dengan kesehatan yang terbaik, dengan kesehatan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan biarlah hubungan rumah tangga mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terpuji-pujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa terus juga untuk Ibu Dorsinta Huta Barat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergumulannya. Tuhan berkati dia. Tuhan, biarlah Engkau yang mengangkat dia. Apa yang menjadi haknya dinyatakan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Dan biarlah Tuhan setiap panah-panah api jahat yang mencoba untuk menghalau berkat-berkatnya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun dia ya Allah yang berniat jahat dihalaukan, dipatahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati pribadinya, memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, memberkati suami dan anak-anaknya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan tolong dia di dalam pekerjaannya, haknya dikembalikan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa Bapak, memberkati seluruh jemaat GKPB masa depan cerah. Baik kami di Manokwari maupun di mana saja berada, Tuhan Yesus memberkati kami.
Biar Tuhan, Engkau selaku gembala kami yang agung, Engkau selaku kepala gereja kami, Tuhan ajar kami untuk tunduk pada otoritas, untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, ajar kami gembala-gembala gereja untuk juga tunduk pada otoritas-Mu dan memiliki otoritas-Mu. Biarlah jemaat juga bisa menghormati apa yang Tuhan percayakan atas setiap pelayanan-pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa Tuhan memberkati kami butuh dana untuk pembangunan gereja kami yang baru. Tuhan tolong, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Kasihanilah kami Tuhan, agar kami boleh mendapat bantuan entah dari mana saja. Tuhan, Engkau yang kirimkan untuk kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang kaya raya, yang akan menyediakan semuanya itu atas rencana pembangunan gedung gereja kami. Ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berserah kepada Engkau. Terima kasih, hamba juga terus berdoa untuk semua saudara-saudara keluarga kami yang mengalami musibah di NTT, Tuhan, di Batu Malang, Surabaya. Tuhan tolong, biarlah Tuhan menghibur mereka di dalam kedukaan, kesedihan mereka, di mana keluarga mereka hilang, harta benda mereka hancur, hilang. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan menghibur mereka. Terima kasih Bapa, hamba juga terus berdoa bagi keamanan, ketentraman bagi bangsa negara kami, dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai kepada daerah-daerah terpencil, bagi semua para pemimpin yang ada yang Tuhan percayakan, berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Spesial bagi tanah Papua maupun Papua Barat, bagi hamba-hamba-Mu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Tuhan berkati mereka. Berkati Bapak Domingus Maracan, Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat bagi Papua Barat spesial. Ya Tuhan, berkati istri dan keluarganya, diberkati di dalam kebenaran-Mu. Demikian juga bagi Bapak Bupati kami, Bapak Hermus Indau, istri dan anak-anak diberkati, wakilnya Bapak Edi diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan bagi umat Tuhan, bagi warga kota Manokwari. Terima kasih Bapak. Biarlah kami juga terus berdoa Tuhan berkati keamanan, kedamaian, ketentraman bagi setiap kota yang kami tinggali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan juga berkati semua tim COVID-19, dokter-dokter, para medis yang menangani. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Pada saat mereka menjalankan tugas fungsi mereka, mereka lakukan dengan segenap hati, dengan takut akan Tuhan. Sehingga setiap pasien dilayani akan diberkati dengan kesembuhan total. Terima kasih Bapak. Lindungi pribadi mereka, lindungi rumah tangga mereka, keluarga-keluarga mereka. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya ingatkan, jadilah ikat pinggang yang benar. Supaya kita melekat terus kepada pemiliknya. Taat, setia kepada firman Tuhan. Sehingga keakraban kita dengan Tuhan Yesus semakin intim. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Berjalanlah dengan kekuatan Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.